Selamat sore Sobat Digital, gimana nih kabarnya? Kembali lagi di Talk Show Laskar Digital bersama saya Belinda Arisa. Sore kali ini kita mau bincang-bincang nih seputaran tentang generasi strawberry yang pastinya menarik banget gak sih? Apalagi bagi para remaja. Dan tentunya saya tidak sendiri, tapi saya ditemani oleh Bapak Setia Kurniawan selaku Guru BK di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Sore Pak Awan. Sore. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik hari ini. Nah, sekarang biar nggak banyak basa-basi, kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih Pak, saya mau bertanya, generasi strawberry itu apa ya Pak? Karena kemungkinan masih banyak orang yang belum tahu kalau generasi strawberry itu apa. Oke, Pak Awan jelaskan setahu Pak Awan saja ya. Jadi generasi strawberry itu adalah generasi yang seperti buah yang disebutkan tadi itu, ada buah strawberry. Buah strawberry itu ketika dilihat atau dipandang itu sangat menarik sekali. Karena warnanya merah cerah, kemudian kelopak bunganya hijau, itu kontras kan. Jadi ketika dilihat sangat menarik, tetapi ada kelemahannya nih di buah stroberi. Karena buah stroberi itu ketika nanti dibawa di dalam perjalanan, ada tekanan dari box dan lain-lain, itu biasanya akan mudah untuk lembek atau layu. Seperti itu. Nah, itu yang menggambarkan generasi stroberi itu. Jadi generasi ini gampang sekali ketika mendapatkan tekanan, dia akan gampang sekali menyerah atau depresi istilahnya dalam tekanan seperti itu. Itu generasi strawberry yang Pak Awan tahu. Gitu. Udah hancur gitu ya? Ya, gitu. Contoh generasi strawberry itu biasanya gimana ya Pak? Oke, generasi strawberry. Generasi strawberry itu tipe generasi yang karena ada di sisi perubahan ya, di masa transisi antara yang dulunya mungkin belum mengenal adanya media sosial, internet yang kemajuan zamannya sekarang sudah sangat pesat sekali gitu ya. Nah, sekarang bertabrakan dengan itu, dikenalkan dengan kemajuan zamannya, internetnya sudah sangat gampang sekali ketika diakses gitu ya. Nah, itu akan menimbulkan banyak sekali tekanan, entah itu dari lingkungan sekitar, entah itu dari lingkungan media sosialnya sendiri, keluarga, teman, dan lain-lain. Nah, itu tantangan sendiri buat generasi strawberry seperti itu. Kalau usianya nih Pak, biasanya generasi strawberry itu ada di rentan usia berapa ya Pak? Oke, generasi strawberry itu kalau Pak Awan sendiri sebenarnya tidak senang ya ketika disampaikan, oh harus usia berapa sih Pak? Jadi karena generasi itu menurut Pak Awan tidak semuanya rentan. Karena misal Belinda sendiri kelahiran di tahun 2000 misal, generasinya sudah di atas milenial tuh, sudah di generasi alpha misal, sudah atau generasi Z atau hampir ke alpha gitu ya. Tapi tidak semua kelemahan yang ada di generasi itu ada di Belinda. Benar nggak lah, di generasi strawberry ini juga sama. Tidak semua yang lahir yang kalau di literasi itu ada di tahun 90-an, tidak semua yang lahir di tahun itu mengalami tekanan yang sama, karena ada banyak faktor tuh yang bikin generasi strawberry itu tidak bisa digolongkan ke dalam satu usia, rentang usia gitu ya. Jadi istilahnya ada yang mengalami itu, ada yang tidak. Jadi kalau Pak Awan lebih ke person saja, ke perseorangannya seperti apa. Ada yang mengalami tekanan dengan berat, yang bisa keluar atau tidak, nah itu tergantung ke personnya saja. Itu ya Pak. Kalau misalnya karakteristik dari generasi strawberry itu seperti apa ya? Oke, kalau karakteristik dari generasi strawberry itu sebenarnya buat Pak Awan ada beberapa yang bisa dijelaskan gitu ya. Plusnya nih, karakteristik dari positifnya generasi strawberry. Positifnya adalah mereka ketika sekarang sudah mengenal teknologi, internet sudah gampang diakses, keingintahuan mereka itu besar banget. Nah, luas sekali, pengen tahu ini itu, ketika tahu berita sedikit mereka langsung searching, langsung cari. Berbeda dengan zamannya sebelum itu yang belum mengenal tentang internet dan lain-lain. Berita hanya bisa diakses dari televisi atau koran yang ditunggu pagi gitu ya. Sekarang kalian buka tengah malam pun bisa. Nah, itu karakteristik yang positif sebenarnya, pengen tahunya tinggi. Tapi dengan itu juga ada negatifnya. Karena ketika kita terlalu banyak berkutat dengan media sosial, biasanya ada tekanan nih. Entah itu di sisi dirinya sendiri atau di lingkungannya.
kita bisa lihat sekarang teman-teman kamu saja yang di generasimu, ketika sudah pegang HP, berkumpul jadi satu, biasanya ada obrolan tidak? Tidak ada. Itu sisi negatifnya. Sisi negatifnya generasi ini adalah mereka sudah sangat senang sekali dengan gadget, sudah berkembangnya bagus gadgetnya, keingintahuannya tinggi, tapi ketika nanti ada di sisi sosial, dia akan berkurang. Gitu. Jadi kalau sudah sama teman, hilang tuh. Isinya cuman pegang HP sendiri-sendiri gitu kan. Ngobrolnya susah, bener nggak? Ngobrolnya nanti lewat chatting. Duduk sampingan, gitu kan? Tapi ngobrolnya lewat chatting tuh. Kan lucu tuh kan? Nah, itu adalah istilahnya itu yang harus dihindari sekarang. Tapi ya gimana, memang kemajuan zaman seperti itu, entah disadari atau tidak, tapi itulah yang terjadi sekarang. Gitu. Kalau faktor penyebab munculnya generasi strawberry itu bisa dari mana? Oke, faktornya banyak. Tadi mungkin Pak Wan sudah singgung sebenarnya, ada internet gitu ya. Ada internet, itu mungkin faktor paling besar. Sebelumnya tidak ada, sekarang ada. Sebelumnya mengakses apapun susah, sekarang jadi gampang sekali. Faktor kedua adalah mungkin yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga. Keluarga itu seperti apa? Mungkin kalian akan coba tanyakan ke orang tua kalian sendiri nih, yang mungkin beda generasi jauh kan dengan kalian. Nah, coba tanyakan ke orang tua kalian, gimana sih cara perlakuan orang tua mereka atau kakek nenek kalian gitu ya ke ayah ibu, seperti apa? Mesti akan berbeda. Kalau dulu mungkin ketika mengasuh, pola asuhnya itu akan lebih mementingkan bukan hasilnya tapi prosesnya. Kalau sekarang, orang tua sekarang biasanya lebih senang ketika anaknya itu lebih cepat mendapatkan sesuatu yang dia pengen. Itu jadi faktor besar karena tidak ada daya dorongnya, daya juangnya kurang. Makanya anak-anak generasi strawberry itu jadi mudah rapuh ketika dapat satu masalah. Sudah, wah, dipikirnya berat banget, kayaknya nggak selesai-selesai nih. Nah, itu beda dengan orang-orang yang ada di generasi sebelumnya, dengan didikan orang tua yang mungkin dibilang keras ya, tapi buat Pak Wan itu adalah didikan yang akan membentuk mental dari generasi selanjutnya sebenarnya. Seperti itu. Jadi ada orang tua, ada dari lingkungan media sosial dan lain-lain, dari internet dan lain-lain. Mungkin ada seperti itu, gitu. Itu menurut Bapak, gimana sih caranya biar remaja zaman sekarang biar nggak jadi generasi strawberry itu benar? Oke, yang penting yang pertama adalah daya juangnya harus tinggi. Oke, karena pengetahuan pengen tahunya itu kan tinggi juga. Jadi harus berjalan seimbang nih. Ketika ingin tahunya tinggi, berarti daya juangnya harus tinggi juga. Ketika tidak mendapatkan sesuatu yang kalian pengen gitu ya istilahnya, nah itu harus berjuang lagi. Biasanya di generasi strawberry ketika tidak mendapatkan sesuatu, dia akan mudah banget menyerah. Wah, dapat ini nih, mencoba sesuatu nih, misal ikut perlombaan. Belum sampai berlomba, sudah kepikiran dulu nih, aduh kira-kira menang nggak ya? Iya kan? Iya. Nggak tahu, yang ditakutkan adalah takut kalah. Tapi kalau belum mencoba, dia tidak akan tahu rasanya kalah itu seperti apa. Karena ketika tahu kalah, biasanya seseorang akan berjuang besoknya akan lebih lagi. Nah, perjuangan itu yang harus ditanamkan. Harus mau mencoba lagi. Nah, itu yang paling butuh. Ya, gitu. Kalau untuk generasi strawberry sendiri biar jadi generasi yang lebih tangguh itu gimana sih? Oke, biar jadi generasi yang lebih tangguh ya. Istilahnya, cobalah kalau buat Pak Wan, karena kalian itu bisa istilahnya bisa mencari referensi banyak sekarang. Sudah tidak kesusahan lagi. Beda dengan zamannya Pak Wan gitu ya. Dulu ketika seusia kalian mengakses internet saja itu sudah susah sekali. Harus ke warnet. Bener. Sekarang kalian buka HP, gampang kan? Kapanpun bisa. Cari seperti apa harus yang dibutuhkan sekarang. Entah itu di sekolah, entah itu di rumah, entah itu di lingkungan teman-teman nih. Itu gimana caranya? Itu Pak Wan yakin banyak banget referensi di situ. Tidak menutup kemungkinan juga, boleh kok bertanya ke orang yang lebih dewasa.
Entah itu dari guru boleh, tanya ke Pak Wan boleh, ketika di sekolah gitu ya, tanya ke Pak Wan boleh, atau tanya ke orang tua. Gimana sih Pak cara menyikapi seperti ini? Kalau disikapi langsung tanpa ada referensi, mungkin kita akan berjalan ke jalan yang mungkin belum tentu benar gitu ya. Tapi ketika kita tahu dapat referensi dari orang lain, bisa jadi itu akan menjadi jalan yang lebih benar. Bukan belum tentu itu akan jadi jalan yang paling benar, tapi bisa jadi akan lebih benar. Gitu. Kalau cara kita sendiri untuk menyikapi generasi strawberry itu bagaimana? Cara buat kamu sendiri. Jadi satu, janganlah jadi orang yang gampang menyerah. Satu. Yang kedua, berusahalah untuk setiap ada kesempatan, ambil saja. Karena kalian sudah punya peluang banyak. Oke, peluangnya kalian banyak, kalian dapat referensi banyak, belajar kalian banyak. Istilahnya kalau diibaratkan gini. Kalau diibaratkan adalah kalian sekolah itu sudah tidak ada, misal Pak Wan ibaratkan kalian itu ikan gitu ya. Kalau di zaman Pak Wan, ikan itu hanya ada di sebuah akuarium. Akuarium nih. Yeah. Bisa eksplor, tapi hanya di akuarium itu. Nah, kalian sudah beda. Kalian itu tidak di akuarium lagi, tapi kalian ada di lautan. Yang ketika kalian coba gali, kalian akan selalu menemukan hal baru. Nah, ketika zamannya Pak Wan nih, ada di akuarium, kemudian Pak Wan dipindah ke lautan, Pak Wan akan bingung. Bener nggak? Yang tadinya jalan sampai ujung, oh mentok nih, nggak ada jalan lagi, cuman segini saja. Nah, kalian nggak, kalian itu sudah bisa mengeksplor kemanapun. Kalian itu ikan yang ada di lautan. Cobalah mengeksplor kemanapun yang kalian bisa. Karena fasilitasnya ada. Beda dengan zaman yang sebelumnya gitu ya, zamannya Pak Wan sudah beda banget. Gitu. Tuh, kalau dari Bapak, apa tips-tips yang bisa diberikan untuk remaja zaman sekarang? Wah, remaja zaman sekarang nih. Remaja zaman sekarang tuh kalian butuh motivasi lebih mungkin. Karena kadang berkutat kalian itu hanya di situ. Tidak banyak perubahan. Biasanya kalian ketika sudah ada di zona nyaman, kalian memang senang explore. Ya kan? Tapi ketika sudah ada di zona nyaman, kalian biasanya jarang mau mencoba lagi. Ketika sudah ada di situ, ya sudah jalani aja yang di situ. Padahal di luar banyak tuh yang bisa dieksplor kan. Yeah. Nah, kalian biasanya akan stuck di situ, berhenti di situ, tidak berani mencoba. Di sekolah saja perlombaan banyak, benar nggak? Kemampuan ada, tapi belum tentu setiap anak mau ikut, benar nggak? Padahal setiap anak diberikan kesempatan yang sama, pembelajaran yang sama, tapi kenapa tidak ada usaha untuk mencoba hal baru? Jangan ketika sudah nyaman dengan satu hal, hanya di situ saja. Keluar dari itu, carilah hal baru. Gitu. Nah, itu saja untuk hari ini. Jadi, generasi strawberry ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan generasi muda saat ini, di mana mereka yang biasanya memiliki ide dan kreativitas yang tinggi, namun saat diberi sedikit tekanan, mereka mudah hancur layaknya buah strawberry. Nah, Sobat Digital, kesimpulan tadi sekaligus menutup acara Talk Show Laskar Digital sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan Sobat Digital. Saya Belinda Afisa, selamat sore, salam sehat, dan sampai jumpa.